KPU resmi tetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 dan di sini gue akan menganalisa kemungkinan yang bakal terjadi ketika Prabowo jadi presiden. Kemungkinan yang pertama, karena mereka membuat program makan siang gratis dengan dana 450 triliun. Dana ini setara dengan biaya membangun IKN dan membangun jalan tol 7 tahun terakhir. Kalau program makan siang gratis ini di ACC sama DPR, kemungkinan Prabowo bakal memangkas subsidi energi. Jadi harga BBM dan LPG bakal naik. Dari kenaikan harga bakal disalurkan ke program makan siang gratis. Di program makan siang gratis ini, Prabowo akan import 1,5 juta sapi dari India. Otomatis dari import sapi itu akan menyebabkan utang negara membengkak, di mana utang negara kita sekarang sudah mencapai 8.253 triliun. Kemarin gara-gara import beras ugal-ugalan, sekarang nilai rupiah itu sampai 16.168. Beberapa hari kemarin udah sampai 16.300 lebih. Kita nggak pernah tahu kalau programnya ini jadi dan dihasilkan sama DPR, kemungkinan nilai angka kurs rupiah bakal terus melemah. Kemarin yang udah digadang-gadang dari debat, kalau Prabowo ini bakal menaikkan rasio pajak dari PDB 12 atau 11 sampai ke 17 sampai 18 dari PDB. Belum yang lain-lain karena rasio pajak bakal dinaikkan sampai 24%. Dan juga ini yang bakal mencengkik rakyat dengan kelas menengah ke bawah karena Pertalite bakal dihapus. Mereka harus dan wajib membeli Pertamax dengan harga yang jauh lebih tinggi. Di proker Prabowo sudah dijelaskan kalau Prabowo ini mengincar pajak usaha kecil dan impor gandum. Jadi yang bakal dinaikin pajaknya itu UMKM dengan kelas menengah ke bawah, bukan pengusaha dengan kelas atas. Dan setelah mengurangi subsidi BBM, setelah menaikkan pajak listrik dan gas, ini uangnya nggak cuma untuk makan siang gratis, tapi diberikan untuk menaikkan gaji pejabat. Setelah menaikkan gaji pejabat, menaikkan harga BBM, listrik, LPG, ternyata programnya Prabowo ini masih banyak, diantaranya mendirikan 300 fakultas kedokteran baru, 19 juta loker, 13 kota baru, 3 juta rumah, pabrik ponsel, rumah sakit modern di setiap kota, lanjutan dari IKN 10.000 beasiswa, dan 5 miliar per desa. Dan gue nggak tahu bakal kecapek atau enggak program ini karena utang negara sendiri sudah mencapai 8.253 triliun dan nilai angka kurs rupiah sudah mencapai 16.000 lebih. Kalau program ini beneran dijalankan, kemungkinan utang negara bakal terus membengkak dan nilai rupiah bakal terus melemah. Kemungkinan yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang tinggi. Jadi yang kaya bakal tambah kaya, yang miskin bakal tambah miskin karena Prabowo di sini menargetkan buat memajaki UMKM kecil sedangkan menurunkan pajak untuk pengusaha-pengusaha dengan skala yang besar. Kemungkinan yang lain adalah nepotisme bakal terus dijalankan karena satu rezim ini bakal terus berkuasa di RI. Buat pendukung Prabowo Gibran, kalau besok-besok kalian terkena dampak kenaikan harga BBM, listrik, LPG, pajak, sementara UMR nggak pernah dinaikin, masih di situ-situ aja, gue harap kalian semua legowo. Dan kalau kalian emang pengen pahala jariah nih, tolong bayarin orang-orang yang nggak mendukung Prabowo Gibran. Mereka nggak mendukung, tapi udah kena dampaknya. Jadi buat pendukung-pendukung Prabowo, tolong ya, jangan cuma keluar-keluar di sosial media Prabowo paling baik kalau ada harga kenaikan BBM dan banyak yang terkena imbasnya. Kalian kalau sampai utang negara itu membengkak, jangan cuma dukung-dukung, koar-koar, ngata-ngatain orang, tapi kalian juga ikut sumbangsi, ngasih donor sumbangan buat bayar utang negara. Jadi buat Prabowo Gibran, selamat ya udah terpilih jadi Presiden RI 2024-2029. Semoga nggak bikin utang negara membengkak.